Kesempatan tidak datang untuk kedua kali. Jika sudah mempunyai kesempatan, jangan sia-siakan. Nah, kali ini program Figur kembali menyapa ruang dengar Anda dan kita akan mempergunakan kesempatan kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan Yesus dan bagaimana kita menggunakan kesempatan untuk bertemu Tuhan Yesus? Simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes kali ini. Selamat mendengarkan. Saudara, saat-saat sebelum Yesus menggenapi seluruh karya penyelamatan, waktu yang begitu singkat dipergunakannya untuk mendorong setiap orang untuk datang kepadanya. Salah satu kesempatan itu adalah ketika orang-orang Yahudi, baik yang berasal dari seluruh Israel maupun dari luar Israel, datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Perayaan Paskah selalu digabung dengan perayaan roti tidak beragi. Perayaan Paskah ini dilaksanakan setiap bulan Nisan, atau kalau di bulan kita itu antara bulan Maret sampai April. Dan saat itu merupakan musim semi. Dan seluruh orang Yahudi secara antusias merayakan perayaan ini sebagai peringatan akan kuasa Allah yang besar yang telah menyelamatkan mereka dari tulah kematian dan keluar dari perbudakan di Mesir. Perayaan Paskah ini bukan saja diikuti oleh orang yang beragama Yahudi asli, yaitu karena mereka memang orang Yahudi, namun juga oleh karena mereka yang memeluk agama Yahudi dari bangsa lain seperti Yunani. Catatan ini dengan jelas dituliskan dalam kitab Injil Yohanes yang dikatakan di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, yaitu hari raya Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Saudara, rupanya mereka yang berasal dari bangsa lain pun turut merayakan Paskah sekalipun harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Dan mereka bukan saja datang untuk beribadah pada perayaan Paskah, namun mereka juga dengan antusias mempergunakan kesempatan yang ada untuk bertemu dengan Yesus. Karena itulah orang-orang Yunani ini datang kepada salah satu murid Yesus, yaitu Filipus. Orang-orang ini berkata kepada Filipus, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Rupanya permintaan orang-orang ini oleh Filipus disampaikan kepada Andreas. Dan mereka, itu Andreas dan Filipus, menyampaikan permintaan mereka atau keinginan mereka ini kepada Yesus. Entah apa yang menjadi harapan orang-orang Yunani ini ingin bertemu dengan Yesus, namun jawaban yang diberikan Yesus memang sangatlah mendasar bagi setiap keraguan tentang kemesiasannya. Yesus menjawab mereka. Dia berkata begini, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Saudara, apa yang disampaikan oleh Yesus sebenarnya untuk memberikan kepastian kepada para murid dan juga orang-orang yang datang kepadanya bahwa dialah Mesias yang dinanti-nantikan. Karena itulah ia berkata, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Dan pemuliaan yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah pemuliaan seperti apa yang ada dalam pikiran manusia. Sebaliknya, pemuliaan yang dimaksudkan adalah pemuliaan melalui kematian di atas kayu salib. Sebab melalui kematiannya, dunia tidak ada dalih lagi untuk tidak datang kepadanya sebagai sumber terang kehidupan. Karena itulah ia berkata, "Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Saudara, unek-unek yang ada di hati orang-orang Yunani itu yang mau datang jauh-jauh untuk bertemu dengan Yesus dijawab tuntas oleh Yesus. Yesus sangat menghargai penggunaan kesempatan yang sangat terbatas oleh orang-orang Yunani ini. Mereka bisa saja menghabiskan waktu hanya untuk apa? Merayakan Paskah dan roti tidak beragi selama mereka ada di Yerusalem. Sekalian mereka jalan-jalan, refreshing. Demikian ya, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan sahabat dan sebagainya. Dan memang saudara, secara tuntutan agama Yahudi, ya mereka sudah memenuhi apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat. Namun orang-orang beragama Yahudi keturunan Yunani ini
rupanya telah membuka hati mereka untuk apa? Mendengarkan langsung dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan usaha mereka tidak sia-sia. Orang-orang Yunani ini mendapat kesempatan yang sangat berharga dalam hidup mereka karena apa? Karena dapat mendengarkan langsung kebenaran yang disampaikan oleh Yesus tentang hidup yang kekal. Dan Yesus pun tidak menyia-nyiakan waktu yang sangat terbatas ini untuk secara terbuka menyampaikan kepada mereka apa itu hidup yang kekal. Apa itu jalan yang terang. Saudara, perayaan Paskah dan roti tidak beragi memang dilakukan setahun sekali dalam waktu yang sangat terbatas. Namun dalam keterbatasan waktu yang ada, orang-orang Yunani yang datang dari tempat yang jauh, mungkin bawa bekal, menghabiskan uang dan sebagainya, dia mendapat kesempatan emas untuk apa? Mendengarkan langsung dari sumbernya, tangan pertama, bukan kata orang, yaitu siapa? Yesus Kristus, tentang misteri kehidupan kekal. Sebab jika orang-orang ini terhanyut dalam kemeriahan perayaan Paskah, bersenang-senang, bisa memberikan merayakan Paskah bergembira dan bersukacita, ya maka mereka akan kehilangan momen yang sangat berharga ini. Saudara, inilah kehendak Tuhan bagi setiap manusia agar apa? Selalu mempergunakan kesempatan yang ada untuk menemukan jalan menuju hidup yang kekal. Inilah kehendak Yesus bagi manusia. Dia menghendaki manusia agar mempergunakan setiap kesempatan untuk bertanya-tanya, untuk mendapatkan jawaban dari dibalik misteri hidup yang kekal, dibalik dari misteri sorga itu apa? Ada kesempatan yang diberikan sama seperti yang dihadapi oleh orang-orang Yunani ini. Mereka mempergunakan waktu yang terbatas untuk apa? Bertemu dengan Yesus dan berusaha untuk mendapatkan jawaban. Dan Yesus menjawab dengan terus terang. Dan usaha mereka tidak sia-sia. Karena itulah Yesus sangat menghargai usaha mereka mempergunakan kesempatan yang terbatas ini dengan memberikan langsung kepada inti dari Paskah itu sendiri, yaitu bahwa dirinya sendiri akan dikorbankan menjadi jalan penyelamatan umat manusia yang berdosa. Yesus sendiri menjadi terang bagi manusia yang berjalan dalam kegelapan, agar dapat menemukan jalan menuju kepada hidup yang kekal. Dan orang-orang Yunani ini yang beragama Yahudi ini mendapat kesempatan. Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja mereka, ya sudah, tidak usah ketemu Yesus lah. Toh, dia juga manusia biasa. Toh, dia juga sama seperti kita. Dia paling lebih pintar sedikit lah. Tetapi, orang-orang Yahudi dari bangsa Yunani ini, dia mempergunakan kesempatan yang ada. Dia berjuang untuk bagaimana caranya bisa bertemu dengan Yesus. Pasti dia juga mencari siapa muridnya Yesus. Ketemulah dia dengan Filipus dan Andreas. Dia minta izin, tolonglah sampaikan kepada gurumu, saya mau bertemu. Sama seperti sekarang mau bertemu presiden. Harus ngomong kepada asistennya atau kepada menteri atau siapa saja supaya bisa dibuka peluang bisa bertemu dengan Yesus. Karena pada saat itu orang Yunani juga nggak tahu yang Yesus yang mana. Dia dengar saja yang mana Yesus ini. Tapi dia tanya-tanya pasti di sana. Siapa yang nama Yesus? Mana mungkin diberitahu juga oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Siapa yang namanya Yesus? Mana murid-muridnya? Dia bertanya kepada para muridnya, khususnya kepada Filipus dan Andreas, untuk minta izin. Selain itu, saya mau bertemu dengan Yesus. Dan kitab suci mencatat bahwa orang-orang Yunani ini mendapat pencerahan. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa sudah tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Kemudian dia terus menjelaskan bagaimana dia akan mati. Terus menjelaskan bagaimana dialah terang dunia. Yang dikatakan semasih ada terang, yuk datang kepadaku. Supaya kamu menemukan jalan yang terang. Menemukan jalan yang benar. Membuka selubung misteri kehidupan yang kekal itu kayak apa. Dia buka jalan. Dan orang-orang Yunani yang jauh itu, dia dapat kesempatan. Tetapi rupanya di bagian selanjutnya dari kitab suci dikatakan orang-orang Yahudi yang ada di sana di sekitar dia yang tiap hari ketemu nggak percaya sama dia. Ini yang aneh. Dia dapat kesempatan berkali-kali dia bilang, tapi nggak dipercaya. Nah, ini kesempatan Tuhan selalu buka kesempatan dan dia mengajak kita, dia menghendaki. Yesus menghendaki, pribadi ini menghendaki agar kita selalu mempergunakan kesempatan yang ada untuk
mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan jalan, dan menemukan jalan yang disebut dengan jalan terang, jalannya kebenaran, untuk menuju kepada hidup yang kekal. Dan jalan itu ditunjukkan oleh Yesus. Dan orang Yunani ini mendapatkan pencerahan. Saudara, apakah saudara merindukan jalan yang terang itu? Mari pergunakan kesempatan yang terbatas untuk datang dan bertemu dengan Yesus. Dialah pribadi yang menjadi jawaban atas kebutuhan dasar manusia, yaitu jalan terang menuju hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Pergunakanlah kesempatan yang ada dan jangan disia-siakan. Itulah pesan dari pribadi yang bernama Yesus Kristus, pribadi yang sangat mengasihi saudara. Hari-hari dalam hidupku, banyak cerita yang terjadi, saat-saat indah, saat penuh gejolak di jiwa. Oh, betapa indah hidupku bagai ini warna. Tiada yang tak dapat ku rasa, namun tetap ada rasa hampa di dalam hatiku. Ku tak mengerti apa yang terjadi saat ku berseru denganmu. Tiada lagi rasa hampa yang ada dalam hidupku saat ku berseru denganmu. Ada kedamaian abadi yang baru ku rasakan di dalam hidupku saat ku bertemu denganmu. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah dipaparkan oleh Bapak Yohanes, bahwa kesempatan untuk menjalin kedekatan dengan Tuhan jangan pernah disia-siakan. Saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur ini yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara. Dan jika saudara rindu memberikan kesaksian atau mungkin menanyakan hal-hal yang berkaitan tentang figur Yesus, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke nomor 081 333 777 386. Dan sampai jumpa dalam program Figur selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ku tak mengerti apa yang terjadi saat ku bersenung denganmu. Tiada lagi rasa hampa yang ada dalam hidupku saat ku bersenung denganmu. Ada kedamaian abadi yang baru ku rasakan di dalam hidupku saat ku bertemu denganmu.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.